Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam teman-teman semuanya. warahmatullahi Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. bertemu kembali pada acara rapat koordinasi pendampingan. Nah, pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka membahas beberapa hal penting yang nantinya akan disampaikan oleh para TAPM. Eh, Agenda hari ini adalah agenda yang eh, yang diselenggarakan untuk menindaklanjuti perkembangan-perkembangan yang berkaitan dengan eh, kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan pendataan karena kemarin kami TAPM tentu saja bersama dengan Korkap diundang untuk mengikuti penjelasan berkaitan dengan permintaan KSP, yaitu Kepala Staf Kepresidenan, yang meminta data berkaitan dengan penggunaan dana desa tahun 2025. Nah, sebelum dimulai, teman-teman semuanya, mari kita mulai dengan doa, dengan harapan nantinya semoga perjalanan kita dalam mengikuti rapat koordinasi ini dimudahkan, mendapatkan kelancaran sampai dengan selesai. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, eh, acara rapat koordinasi ini akan diawali dengan penyampaian kebijakan dan diseminasi hasil Zoom meeting bersama dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Pedesaan yang akan disampaikan oleh Pak Dodi. Kami persilakan Pak Dodi untuk menyampaikan materi diseminasinya. Gini, matur nuwun, Pak Itong, izin teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Poro Korcam yang saya hormati, teman-teman TAPM Kabupaten yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatullah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini, di sela-sela ini, terima kasih teman-teman telah meluangkan waktu di penghujung tahun. Tentunya banyak laporan-laporan yang harus kita tindak lanjuti. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Itong, kemarin kita melakukan Zoom bersama Dirjen PDB, bersama Direktur Pak Sihotang ya, berkaitan dengan apa yang harus terlaporkan kepada Kementerian Desa, karena Kementerian Desa pada saat dimintai data oleh staf kepresidenan itu warnanya merah. Nah inilah sehingga kemarin begitu dianggap urgent oleh pihak PDP, melakukanlah Zoom secara nasional. Intinya pemenuhan berkaitan dengan penggunaan dana desa di tahun 2025. Izin saya share berkaitan dengan Pak Itong dikasih Anda ya, saya dikasih untuk nge-share ya. Masih belum bisa share share untuk saya nyampaikan ini Pak Itong, dikasih Sudah, apa Pak? namanya? Sampun ya. Sampun. Oke, matur nuwun. Nah, sip.
Muncul ya? Baik, Proses. ini merupakan materi yang kemarin yang kita terima dari Pak Friendly Pak Sihotang. Ini merupakan sebagai Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa. Kemarin agenda rapatnya pembahasan 3 pokok bahasan. Yang pertama ada mandatori pelaporan dana desa, yang kedua pembahasan mekanisme pelaporan data B12, artinya nanti akan berbagi tugas teman-teman PIC, Sapras, bersama ketahanan pangan yang nanti akan diterjemahkan oleh masing-masing PIC. Yang terakhir, rencana tindak lanjut berkaitan dengan pelaporan ini. Teman-teman yang saya banggakan, berkaitan dengan mandatori pelaporan penggunaan dana desa, Pak Sihotang kemarin sudah mewanti-wanti bahwasanya kantor staf presiden bersama Kemenko, Pemberdayaan Manusia dan Kementerian Desa, mandatorinya berkaitan dengan pelaporan. Yang pertama, kalau kantor staf presiden, BLTDD atau BLT dana desa untuk desa plus ketahanan pangan. Tentu ini tersinkronkan dengan Inpres 8 tahun 2025 tentang penguntasan kemiskinan ekstrim, di mana memang Kementerian Desa yang salah satu diantaranya BLTDD maupun PKTD menjadi rujukan utama, plus di situ kaitan dengan masalah BUMDes. Nah, relaksasi reformasi birokrasi tematiknya ini juga ada BLTDD, ada PKTD, ada ketahanan pangan. Di Kementerian Desa, persentase realisasi dana desa BLT itu hanya 7% dari paku dana. Nah, ini tentu dari jumlah KPM yang jumlah total seluruh Indonesia 7.600.000, ini masih dirasa pelaporannya itu tidak berbanding lurus dengan jumlah ini. Sehingga teman-teman seluruh Indonesia berkewajiban melakukan sebuah proses updating berkaitan dengan pelaporan ini, yang sekiranya nanti dari Kementerian Desa akan dilaporkanlah kepada kantor staf presiden maupun dari Kemenko juga. Teman-teman yang saya banggakan, selain BLTDD, ada PKTD, juga ada ketahanan pangan. Sisi lain, ini yang akan dilaporkan. Sisi lain dari Kementerian Desa juga melakukan sebuah format pendataan yang dikenal di Kementerian Desa adalah B12. Apa saja berkaitan dengan B12 tadi? Satu, berkaitan dengan masalah ketahanan pangan. PIC nanti Pak Sultan akan menjelaskan secara rinci. Jadi artinya pelaporan ini tidak serumit yang kita bayangkan. Yang pertama karena Monef DD tidak ada. Yang kedua hanya dimintai berapa anggarannya, berapa realisasinya. Hanya sebatas itu. Nah, sehingga teman-teman inilah yang kita bantu nanti dari tim TAPM memberikan data, basis dasarnya data dari Siskudes. Kemarin sudah saya input keseluruhannya, sudah saya masukkan, saya ngambil kaitan dengan laporan PMK, sesuai dengan PMK, di sana ada yang awal, ada yang Kita patenia itu. perubahan. Nah, sehingga teman-teman tinggal memasukkan saja di dalam kolom-kolom yang tersedia. Oke, jadi kembali lagi, ada namanya BLTDD, ada ketahanan pangan, satunya adalah PKTD. Nyampeng itu juga melakukan sebuah proses pendataan B12 ini diawali dengan ketahanan pangan. Yang kedua ada namanya BLTDD. Kami sudah mempersiapkan juga berkaitan dengan data-data yang telah saya himpun berdasarkan dari aplikasi Siskudes secara online. Oke, nah yang ketiga ini berkaitan dengan pendataan berkaitan dengan sarana prasarana. Diawali dengan jalan desa, di sana nanti Pak Ilzam selaku PIC Sarpras dan non Sarpras,
juga akan menjelaskan PKTD, juga akan menjelaskan ini. Kalau Pak Sultan nanti menjelaskan kaitan dengan BLTDD bersama ketahanan pangan. Nah, sarana prasarana ini ada 18 yang dalam satu format diawali dengan jalan desa, ada jembatan, ada pasar desa, ada embung, ada irigasi, ada drainase, ada penahan tanah, ada air bersih, ada sumur. Sampai di sana juga melakukan sebuah proses pendataan keberadaan dapur SPPG atau MPG, makan bergizi gratis. Yang terakhir adalah gerai KDMP, jika memang ada. Terus bagaimana berkaitan dengan teknis dan lain sebagainya? Ini karena kebutuhan data ini sangat urgent dibutuhkan oleh pihak Kementerian Desa, maka Kementerian Desa tidak terlalu rigid untuk bisa meminta data yang berkaitan dengan data-data sarana prasarana. Hanya ada berapa anggarannya, berapa volumenya, berapa realisasinya. Sehingga nanti akan nampak jelas jumlah jalan desa jika kita akumulasikan mulai dari desa kepada kecamatan, kecamatan kepada kabupaten, kabupaten pada provinsi, provinsi kepada tingkatan nasional. Nah, ini yang oleh teman-teman PIC nantinya akan dilakukan penjelasan. Nah, senyampang hal tersebut sudah dilakukan, maka proses setelah kita melakukan kajian bersama hari ini, kita diskusikan, selanjutnya TA wilayah per masing-masing wilayah lah yang nanti akan bertanggung jawab terhadap hasil proses untuk melakukan pendataan ini. Ini yang merupakan sarana prasarana. Nah, kaitan yang hal-hal yang perlu diperhatikan, spreadsheet provinsi ini semuanya sudah terkoneksi semuanya. Harapannya pengisian data mulai berjenjang dilakukan oleh PLD atau pendamping desa dan dikumpulkan. Kalau di tingkatan nasional ini tanggal 20, saya juga nggak tahu nanti ada informasi karena PIC ketahanan pangan, PIC berkaitan dengan Sarpras dan non-Sarpras itu ada di masing-masing kabupaten, artinya di tingkatan provinsi punya info-info terkini. Nah, ini nanti akan disampaikan Pak Ildam bersama Pak Sultan. Nah, itu yang kaitan dengan masalah pendataan. Senyampang itu untuk menghadapi atau mempersiapkan Hari Desa, kalau nggak salah ini di bulan Februari yang akan dilakukan di Boyolali, tetap untuk pembuatan video dokumenter ketahanan pangan dalam rangka Hari Peringatan Desa di tahun 2026. Video yang kemarin secara surat oleh Kaornas dan lain sebagainya sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Video ini cukup satu kecamatan mengirimkan satu saja, sehingga nantinya masing-masing kecamatan kita kumpulkan, nanti akan kita pilih video tersebut, minimal 2 yang akan kita kirimkan di provinsi. Sehingga untuk video cukup per kecamatan yang telah kita sepakati bersama hanya mengirimkan satu, kaitan dengan video dokumenter berkaitan masalah ketahanan pangan. Nah, ini jadi ada pendataan. Yang kedua tentang video ini tetap ini akan diminta oleh pihak Ditjen PDP atau pihak pusat berkaitan dengan nantinya akan ditayangkan pada saat Hari Peringatan Desa di tahun 2026 yang akan dilakukan di Boyolali. Apa saja konsep video dan lain sebagainya, ini ya, pendamping desa, pendamping mengumpulkan video sesuai dengan format yang ditentukan, Full HD, landscape, mentah tanpa grafis dan lain sebagainya, narasi diketik, file MS Word terpisah. Nah, ini hal-hal yang sifatnya teknis, tetap saja teman-teman, yang penting sudah melakukan sebuah proses pengumpulan video yang ada. Ini kaitan dengan video. Jadi ada konsep pendataan, ada pendataan yang nanti ada ketahanan pangan bersama BLT, yang kedua kaitan dengan sarana prasarana plus di situ ada PKTD-nya. Nah, format selengkapnya nanti akan disediakan oleh PIC. Ini kaitan dengan yang video, yang kedua pengumpulan dengan video. Bagaimana mekanisme pengumpulan video per kecamatan mengirimkan satu video kepada kabupaten. Kabupaten menyeleksi, maka dari kabupaten nanti akan mengirimkan ke provinsi. Provinsi juga demikian. Tidak semuanya akan terkirim, tapi ada beberapa yang telah terseleksi. Sehingga total ada 74 video dari 37
provinsi. Ini proses pengeditan nanti akan diserahkan kepada tim pusat. Nah, jadwal pengiriman yang pertama kaitan dengan kabupaten maksimal tanggal 25, ini kebetulan pas hari Natal, tanggal 31 Desember merupakan batas akhir yang di provinsi. 17 Januari video ditayangkan di Hari Desa tahun 2026. Kalau nggak salah lagi ulang tahunnya Pak Itong ya, 17 Januari ya. Aku 19 sih Pak Itong ya. Nah, ini yang teman-teman yang perlu saya melakukan diseminasi berkaitan hasil Zoom yang kemarin yang diminta oleh PDB. Nah, teman-teman untuk bisa mengkawal berkaitan dengan ini, tentu ini yang perlu saya sampaikan, teman-teman. Saya share screen lagi. Buat dulu ya. Nah, ini teman-teman nanti akan menjadi bagian dalam pengisian format, baik itu BLT, baik itu ketahanan pangan, saya mengambil yang ada di ONSPAM terhadap data Pagu Irmak Dana Desa, yang ini berkaitan dengan pengisian data. Sehingga nanti akan saya share kepada teman-teman semuanya di masing-masing kecamatan, Pagu total BLT Kabupaten Jember sebanyak 33 miliar, dengan KPM-nya sejumlah sekian, ketahanan pangan anggarannya 80 miliar, stunting kurang lebihnya ada sekitar 24 miliar, pro iklim, ada potensi desa, ada juga kaitan dengan TI, ada juga padat karya. Nah ini ada padat karya 7 miliar. Nah, non-earmarknya kurang lebih sekitar ada 81 plus di situ ada 64. Setidak-tidaknya ini menjadi bagian tatkala teman-teman nanti akan melakukan sebuah proses inputting data yang berkaitan dengan Sarpas dan non-Sarpas. Yang kedua, teman-teman, saya juga akan nge-share juga ini berkaitan dengan data SysQdes. Nah ini teman-teman sudah saya download semuanya berkaitan dengan penyerapan dana desa, baik itu perubahan maupun awal. Sehingga teman-teman tinggal nantinya melakukan sebagai contoh. Rambi puji di awal ya, kalau kita nah ini datanya, tinggal nanti teman-teman per kecamatan, sebagai contoh Nogosari. Ini semua data dana desa sudah terekam di sini. Ada ureanya, ada volumenya, ada cara pengadaan, ada anggaran, ada realisasi. Ini yang di awal. Makanya di sini masih ada sisa. Sehingga ini yang nantinya dijadikan teman-teman untuk sebagai referensi tatkala desa digunakan untuk apa, disesuaikan dengan permintaan data yang diminta. Jikalau berkaitan dengan BLTDD, jikalau berkaitan dengan Sarpras dan non-Sarpras, semuanya ada di sini. Tinggal kita melihat saja. Setidak-tidaknya ini membantu bagi teman-teman pendamping. Ini ya. Tinggal menyesuaikan saja. Sehingga di situ jikalau di sini ada rehabilitasi jalan lingkungan, ini volumenya sudah tertera, pembangunan portal besi, pembangunan jalan usaha tani berapa meter. Setidak-tidaknya ini memberikan referensi bagi teman-teman untuk bisa menginput berkaitan data yang ada. Yang kedua, tidak hanya pada awal saja, tapi di sini juga yang perubahan. Perubahan itu sudah berupdate per tanggal 15
Desember kemarin. Oke, nah teman-teman yang saya banggakan, sisi lain juga ada ini ya, apa namanya, data-data yang kemarin saya juga biasanya setiap bulan saya telah memberikan data-data berkaitan dengan dulu. Ini data per 3 Desember. Mana yang sudah cair, mana yang belum. Hari ini kita menyisakan hanya yang tadi sudah masuk di KPPN itu Dawan Manggi. Tinggal 2 lagi, Sanen Rejo bersama Balet Baru. Insya Allah kalau Balet Baru sampai sekarang belum mengajukan, padahal maksimal di tanggal 15, tanggal 22 itu akan ada proses sudah ditutup di KPPN. Jadi pada minggu-minggu ini diupayakan akan bisa terselesaikan. Itu kira-kira Pak Itong yang bisa kami sampaikan. Artinya pada saat nantinya teman-teman akan melakukan sebuah proses penginputan data yang diminta, ini bisa dijadikan sebagai data-data awal untuk memudahkan bagi teman-teman melakukan sebuah proses penginputan. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Itong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi yang sudah menyampaikan diseminasi berkaitan dengan hasil Zoom meeting bersama dengan Ditjen PDP pada tanggal 15 Desember 2025 siang hari kemarin. Dan tadi sudah disampaikan teman-teman oleh Pak Dodi, ada beberapa upaya yang sudah dilakukan, yang sudah kami lakukan. Salah satunya adalah mengambil beberapa data yang ada di Unspan maupun di Siskudes untuk dijadikan bahan pembanding, sehingga nanti teman-teman ketika melakukan inputan eh, bisa mendialogkan antara data yang sudah teman-teman miliki yang akan dikirim oleh Pak Dodi dengan data-data tentu saja data-data realisasi yang akan diinputkan pada form-form yang nantinya akan disampaikan oleh teman-teman TAPM yang lain. Berikutnya Pak Iljam, eh, sebagai BIC surplus dan non surplus yang akan memberikan penjelasan kepada kita berkaitan dengan format surplus eh, dan PKTD. Tentu saja nanti juga Pak Ijam akan menyampaikan tata cara pengisiannya. Kami persilahkan Pak Iljam untuk memulai menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Itong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pada Bapak Korkap dan teman-teman TAPM yang ada di kabupaten, dan tak lupa kepada rekan-rekan Korcam seluruh Kabupaten Jember. Pertama, hal yang perlu kita sampaikan bersama-sama bahwasannya betul yang disampaikan Pak Korkap tadi. Kemarin kami melakukan Zoom meeting terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Pada awalnya, kami sudah melakukan terkait dengan Sapras non-Sapras. Kebetulan saya selaku PIC Sapras dan non-Sapras, mulai pertanggal 4 kami sudah dimintai data terkait dengan formula progres Sapras dan non-Sapras. Alhamdulillah teman-teman sudah melakukan, terutama PIC Sapras dan non-Sapras sudah melakukan update dan kami kirim dan lain sebagainya. Terus kemudian kami dimintai form, kami disodori form lagi terkait dengan form terkait ketahanan pangan dengan PKTD.
Nah, form itu sudah kami lakukan dan update data teman-teman PIC, Sapras dan non-Sapras sudah melakukan data itu dan sudah kami kirim beberapa terkait dengan yang sudah valid dan juga ada yang masih belum mengirim, tapi target kemarin mulai per tanggal 8 kemarin sudah kami kirim terkait dengan form yang sudah dilakukan oleh kami. Dan kemudian kemarin kita melakukan Zoom meeting lagi yang disampaikan Pak Itong tadi betul bahwasannya Sekretariat Kepresidenan meminta juga terkait dengan data itu. Nah, lebih pada form terkait dengan apa namanya form rencana dan realisasi ini, insya Allah form yang dikirim mulai kemarin sore sampai tadi malam itu, kemarin sore form sudah diluncurkan, kemudian kami share ke PIC, Sapras dan non-Sapras karena targetnya tanggal 17 PIC, Sapras, Don Sapras, kecamatan sudah terkumpulkan semua tanggal 18. Kami mengirim tanggal 18. Tanggal 17 teman-teman PIC, Sapras dan Non Sapras itu harus mengirim tanggal 17 hari Rabu besok sampai tanggal 19. Kemudian kami melakukan terkait dengan data yang sudah kami siapkan. Terus kemudian malamnya berubah balik. Sampai tadi malam kurang lebihnya jam 10, jadi ada 4 form yang dikirim berulang-ulang. Sampai akhirnya form terakhir fix, Alhamdulillah, mungkin Pak Itong bisa menayangkan terkait dengan form yang sudah kami kirim ke Panjenengan. Izin teman-teman Korcam mungkin bisa disampaikan terkait dengan form ini, tapi paling tidak teman-teman PIC sudah pada mulai bekerja pada hari ini. Dan ada beberapa kecamatan yang sudah mengirimkan form ini, Kecamatan Wuluan, Kecamatan Ajung, Kecamatan Kalisat, dan Kecamatan Arjasah, dan Kecamatan Puger yang sudah mengirimkan form ini. Kan tetapi teman-teman sudah terlanjutan terkait dengan form ini, saya bacakan diperbesar lagi Pak Itong yang kosong, yang jalan desa terutama. Terus geser lagi Pak. Lah itu sudah. Lah di sini diperbesar kiri-kiri. Nah, itu jalan desa. Diperbesar lagi. Siap. Lah. Di sini ada beberapa permintaan data terkait dengan jalan desa. Teman-teman sudah kami sampaikan di grup PIC. Karena beda dengan form yang sudah pernah dikerjakan oleh teman-teman PIC, Sapras dan Sapras. Ini sangat gampang bagi teman-teman PIC, Sapras dan non-Sapras karena ini sangat sederhana dibandingkan minggu-minggu kemarin yang dikirim sama kami. Nah itu muncul yang namanya jalan desa, kemudian di bawahnya diisi kecamatan Jombang, Desa Werinagung umpamanya. Ada beberapa jalan desa. Kalau dulu itu yang namanya jalan desa, itu setiap kegiatan itu judulnya dicantumkan judulnya. Tapi kalau sekarang tidak, tinggal menambahkan. Nah, jalan desa itu di situ biasanya kalau dulu setiap titik itu dicantumkan nama, judul kegiatannya, tapi kalau sekarang tidak, di situ adalah panjangnya 100 meter, kemudian lebarnya 3 meter, tinggal menambahkan. Jadi kalau dulu itu kenapa tidak tidak dicantumkan judul kegiatannya? Kalau dulu kalau tidak dicantumkan terkait dengan judulnya
itu kegiatan fiktif. Nah, tapi kalau sekarang tidak. Nah, kalau itu dicantumkan kolom tersebut itu, maka akan membuat kolom lagi. Tapi sekarang tidak, tinggal menambahkan satu kegiatan ke satu kegiatan. Umpamanya ada 5 tuh, jadi tinggal ngisi sheet-sheetnya saja. Nah, jadi satu kolom itu diisi. Terus kemudian sama dengan volume. Kalau terkait dengan jalan desa, kalau dulu kilometer, tapi sekarang sudah meter, begitu. Sudah meter. Nah, untuk di jalan desa itu tinggal menambahkan. Terus geser Pak Itong. Terus geser lagi ada jembatan kolom di jembatan. Banyak teman-teman PIC yang menyampaikan terhadap saya, ini gimana Pak? Di sini ada plat beton, ini ada plat dan lain sebagainya. Isi aja di kolom jembatan itu. Di form jembatan itu. Volumenya berapa? Kalau dulu kilometer, sekarang meter. Kemudian anggarannya berapa? Diisi di semua. Sangat gampang kok. Teman-teman sudah paham semua. Nah, sama juga dengan dengan kolom-kolom selanjutnya. Kolom-kolom selanjutnya itu. Seperti ada pertanyaan tadi itu dari Balung. Ini adalah fasilitas terkait dengan tanaman hijau dan lain sebagainya. Tempatnya olahraga, ada pokok buat shopping dan olahraga dan lain sebagainya. Di situ ada kolom olahraga. Ya, masukkan aja kolom olahraga. Nah, di situ juga ada kolom irigasi. Kolom irigasi itu kenapa teman-teman di sini ada kolom irigasi? Pak, di sini ternyata bentuknya PKTD Pak, bersih-bersih, masukkan aja di kolom irigasi. Pak, di sini drainase lah, bersih-bersih di situ di drainase, masukkan saja di kolom drainase. Lebih gampang yang sekarang ketimbang yang minggu-minggu kemarin. Nah, tinggal mengisi. Artinya di sini sama juga pengisiannya. Ada volume, ada berapa anggarannya, terus realisasinya berapa. Kalau di drainase itu bukan meter, ya bukan meter di situ. Di situ ada penjelasan juga volume dan lain sebagainya, itu berbeda memang. Nah, sehingga panjenengan nanti nyampaikan kepada PIC agar supaya terkait dengan form ini, nyambung apa yang disampaikan Korkap tadi. Pak Korkap sudah menyampaikan data yang sudah ada di Siswudes, Ospam, tinggal menyerasikan saja dan tinggal mengisi pada form yang sudah kami tayangkan di PIC, Sapras dan non-Sapras, sehingga panjenengan sebagai Korcam yang ada di kecamatan masing-masing tinggal berkoordinasi dengan PIC yang ada. Itu sebagian yang sudah kita sampaikan, karena banyak di situ. Ada juga kemarin pertanyaan dapur, itu grain dapur itu untuk makan siang gratis itu, gerai itu. Nah, itu diabaikan saja. Di situ ada pertanyaan, ada enggak? Ya, tidak, itu diisi aja. Kalau memang tidak ada, diisi tidak ada. Kalau memang diisi iya, diisi iya untuk gerai. Tapi ini fokus terkait dengan dana desa yang sudah direncanakan dan realisasi. Ya. Kalau KDMP dan lain sebagainya, di situ ada keterangan di situ, bilang aja iya di situ. Kalau ada, kalau tidak ada, bilang tidak ada. Kemudian nanti karena volumenya dan anggaran yang tidak ada, tidak usah diisi di situ. Abaikan saja. Oh Pak, ini kadesnya ini ndablek diurui, gak gak dihiraukan. Ternyata anggaran dana desa sebagian nggak tahu ngambil dari mana, tiba-tiba untuk pembiayaan gerai gitu. Berapa? Apakah tidak dimasukkan di form ini? Tidak usah dimasukkan, abaikan saja di situ. Fokus pada perencanaan sesuai dengan APBDes, perencanaan dan realisasi,
sinkronkan dengan data yang kami nanti setiap wilayah mengirim kepada panjenengan semua, karena Pak Dodik sudah menginput data spam dengan Disbudes yang sudah tayangkan di situ. Terus kemudian PKTD ini formnya sudah ada. Nah di sini PKTD ini kan biasanya kan kadang orang bersih-bersih di di wilayah desa dimasukkan di situ ada irigasi formnya. Karena di kolom PKTD nggak ada kolomnya. Kalau form khusus PKTD itu ada. Itu tetap kami kirim kalau yang itu. Jadi tadi itu juga ada pertanyaan PKTD ini Pak diisi di mana? Di situ ada yang namanya kolom irigasi itu Pak Itong. Ada kolom irigasi sama kolom terkait dengan drainase. Sejauh itu teman-teman sudah memahami terkait dengan kepentingan terkait dengan pengeluaran yang dilakukan oleh desa. Saya pikir sementara ini Pak Itong yang perlu saya sampaikan karena form ini buat saya sangat sederhana ketimbang yang kemarin-kemarin tanggal 4, tanggal 8 itu banyak teman-teman yang menanyakan. Kalau ini sedikit pertanyaan teman-teman PIC Sabta dan Sapras sudah nyantol semuanya. Tinggal menyesuaikan ini dimasukkan di mana. Nah, sama Posyandu dan lain sebagainya Posyandu ada honor KPN dan lain sebagainya masukkan di kolom Posyandu itu ada. Oh ini KPM untuk kegiatan stunting dan lain sebagainya kolomnya yang ada di Posyandu itu dimasukkan di kolom Posyandu. Semakin banyak Pak anggarannya ya memang besar anggarannya yang harus dimasukkan. Itu Pak Itong yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti form yang sudah diminta oleh sekretariat kepresidenan ini khususnya Jember selesai pada hari yang sudah ditentukan. Itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iljam yang sudah menyampaikan berkaitan dengan form realisasi penggunaan dana desa untuk kegiatan-kegiatan sarana dan prasarana. Teman-teman nanti dari hasil penjelasan Pak Iljam bisa melihat dulu keterangan-keterangan yang ada pada sheet petunjuk pengisian. Nah, di sana sudah lengkap dan detail keterangan masing-masing kolom sudah terisi, sudah tertera di sana sehingga petunjuk pengisian ini menjadi guidance bagi teman-teman semuanya ketika mau mengisi form mulai dari sheet kolom nomor 11 sampai dengan kolom terakhir yaitu kolom 92. Wis, 92 kolom ini. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ijam bahwasanya form ini tidak serumit dibandingkan dengan form-form yang lainnya sehingga Pak Ijam juga yakin bahwasanya teman-teman nanti akan mampu melakukan inputan terhadap form yang sudah dikirim oleh Pak Ijam. Oke, berikutnya kepada Pak Sultan yang akan menyampaikan berkaitan dengan berkaitan dengan penjelasan dan pengisian data ketahanan pangan dan BLT desa sehingga nantinya
teman-teman semuanya, setelah acara Pak Sultan, nanti kita akan bisa dialog interaktif, tapi juga nanti akan dimanfaatkan oleh Pak David untuk menyampaikan RKTL-nya. Kami persilakan Pak Sultan untuk memulai menyampaikan berkaitan dengan penjelasan penggunaan formulir ketahanan pangan dan BLT desa yang apa yang bisa disampaikan teman-teman pada pertemuan hari ini. Baik, terima kasih Pak Tong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dodi selaku Koordinator Kabupaten TPP Jember, ada Pak Itong, Pak David, dan Pak Ilzam. Kemarin teman-teman TAPM seluruhnya diundang untuk mengikuti proses Zoom dengan teman-teman TPP pusat. Nah, ini ada beberapa permintaan data karena ini sifatnya mendesak begitu, tapi permintaan datanya tidak serumit dan sebanyak kolom-kolom sebelumnya. Nah, ini menjadi apa? Kira-kira closing pekerjaan kita sebagai paparan Kemenkes ke istana. Begitu. Teman-teman, saya share screen saja ya, bahwa data ini nanti dikolek ke PAPM wilayah masing-masing, tidak lagi dikirim ke PIC PAPM kabupaten. Tapi misalkan saya hanya mengkolek di wilayah satu, baik itu data Sarpras, data BLTDD, dan data ketahanan pangan dan video ketapang. Data ini dikolek ke TAPM di wilayah kerja masing-masing, tidak lagi berjabri ke PIC di tingkatan kabupaten. Saya coba share screen. Pak Itong, mohon feedback apa share screen ini sudah tampil di layar? Sudah Pak, sudah tampil. Teman-teman Korjam, data ini sudah kami isi melalui data-data yang sebelumnya terhimpun. Panjenengan tinggal memfilter dan mengkoreksi saja keberadaan data ini, apa sudah sesuai, apa masih ada selisih. Misalkan di Kecamatan Jombang ini dana desanya 1,3 M, pagu ketahanan pangannya itu 303 juta. Nah, ini data ini sudah kami kolek dari data-data yang sudah kami himpun sebelumnya. Cuma catatan kita ada beberapa kecamatan atau desa yang belum merealisasikan sama sekali belanja ketahanan pangan dari rekening kas BUMDes. Jadi yang realisasi ini adalah rincian belanja yang dilakukan oleh teman-teman BUMDes. Kalau pagu ini adalah pagu penyertaan pembiayaan atau pagu penyertaan modal. Nah, di realisasi ini adalah belanja yang dilakukan oleh BUMDes. Sesuai dengan rapat Zoom tempo hari yang waktu TPP Kabupaten Jember kita ajak rapat, ada sekitar 48 desa yang terdampak oleh Permenq 081, itu ada 48 desa. Tapi di rekaman yang kita lakukan, yang dikolek oleh teman-teman TPP Kabupaten Jember, ini hanya ada 42 desa yang tidak terrealisasi. Artinya angkanya 0 begitu. Harusnya kalau itu menjadi proses perubahan, maka setidak-tidaknya ada 48 desa yang terdampak. Nah, ini yang di sini tertera 42 desa. Pertanyaannya, apakah benar memang 42 desa ini tidak merealisasikan
sama sekali dan dilakukan proses PAK PBDes, atau ada beberapa desa yang sudah melakukan sebagian dan sisanya menjadi PAK PBDes. Niku tinggal teman-teman memverifikasi dan memvalidasi angka-angka ini sudah benar atau tidak. Kalau angka ini sudah benar, silahkan berkirim ke teman-teman TAPM di wilayah kerja masing-masing. Ini simpel saja. Misalkan pertanyaannya, desa menganggarkan ketahanan pangan iya atau tidak, dijawab saja. Kalau iya, berarti ya ditulis iya. Kalau tidak, ditulis tidak. Tapi semuanya di sini tertulis ya. Setelah itu pagu ketahanan pangannya berapa, ini sudah kami isi sesuai dengan yang ada di Siskuides dan sesuai dengan yang ada di form pemantauan dana desa penyalurannya per 3 Desember yang selama ini dikolek oleh Pak Korkap. Pelaksana kegiatan ketahanan pangan BUMDes, setelah itu realisasinya berapa, setelah itu ada realisasi terhadap prosentase pagu dana desa. Nah ini sampun kita isi melalui kolek data, panjenengan tinggal memvalidasi apakah angka ini sudah benar atau ada beberapa angka yang perlu diinput, silakan untuk dikoreksi. Ini soal potret yang diminta oleh teman-teman Kementerian Desa, simpel saja begitu. Setelah itu ada soal BLT dana desa. BLT dana desa selama ini hanya ada 2 kecamatan yang istiqomah berkirim, Kecamatan Arjasa melalui Pak Khotib dan Kecamatan Wuluan melalui Pak Uung. Nah ini kami kosongi kembali karena teman-teman harus berkirim langsung ke teman-teman TAPM di wilayah kerja masing-masing. Ini ya simpel saja, misalkan ini diisi 55 misalkan, maka secara otomatis akan terisi jumlah total salurnya berapa. Ini tidak usah dirubah, ini rumus, tidak usah diisi 1 ya, karena ini kalau angkanya diisi jumlah KPM maka ini otomatis akan terisi 1. Total jumlah penyalurannya ini juga rumus kali 300.000 maka juga otomatis akan terisi. Jadi panjenengan tinggal mengisi di kolom jumlah KPM BLT DD per KK tiap bulan. Ini simple sekali, sama dengan teman-teman yang meminta kita untuk merekap keuangan BLT DD. Ini formnya sama, cuma kita butuh validasi saja. Ini tinggal diisi begitu. Nah ini untuk bulan-bulan selanjutnya diisi juga. Sebenarnya ini formnya sama, cuma teman-teman kurang tertib saja dalam melaporkan total salur BLT DD ke KPM. Ini sama, formnya tinggal panjenengan isi saja. Simple, ini sampai di bulan Desember. Tidak ada isian lain kecuali jumlah KPM saja tiap bulan. Formatnya ada di sini, jumlah KPM-nya ini sesuai dengan yang ada di Omspan dan Siskuides, jumlah angkanya. Kalau ada perubahan, panjenengan tinggal merubah berapa jumlah KPM yang harus dirubah sesuai dengan Musdesus terakhir. Jumlah KPM se-Kabupaten Jember ada 9.372 sampai pada titik saya baca di APBDes perubahan. Saya kira tidak ada perubahan soal jumlah KPM, tinggal panjenengan isi saja tiap bulan. Di sini ditulis angka. Data ini, data ketahanan pangan maupun data BLTDD itu terkolek ke teman-teman PIC, terkolek ke teman-teman TAPM wilayah kerja masing-masing per tanggal 19 Desember.
Artinya panjenengan hari ini tanggal 16, maka punya waktu sekitar 3 hari untuk mengkolek data ini dan berkirim ke TAPM wilayah kerja masing-masing. Baik BLTDD, ketahanan pangan, dan video ketahanan pangan per kecamatan minimal 1 saja yang dikolek oleh teman-teman TAPM wilayah kerja masing-masing. Mungkin itu Pak Itong, karena formnya sangat simpel sekali dan sebagian data sudah kami kolek, tinggal teman-teman memvalidasi dan mengisi saja bagaimana prosesnya. Nanti teman-teman TAPM di wilayah kerja masing-masing akan memandu panjenengan dalam melaporkan data yang diminta oleh teman-teman TAPM pusat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Itong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sultan yang sudah menyampaikan berkaitan dengan eh, form untuk pengisian kegiatan ketahanan pangan dan form untuk pengisian BLT dana desa. Teman-teman semuanya, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Pak Dodi, Pak Eljam, dan Pak Sultan. Sebelum kita masuk pada sesi diskusi, eh, kami persilahkan dahulu Pak David untuk menyampaikan perkembangan-perkembangan terkini, baik yang apa berkaitan dengan BPJS maupun berkaitan dengan berkaitan dengan pendaftaran TPP dalam konteks pengadaan kembali TPP tahun 2026. Monggo Pak David. Oke, nggih. Nanti terima kasih Pak Itong. Nanti RKTL dan dialog interaktifnya tetap jenengan saja. Saya hanya menyampaikan beberapa hal, yaitu pertama, gaji sudah tertransfer teman-teman. Nah, untuk yang tadi saya sampaikan di grup itu, di grup besar, Mas. Nah, saya sampaikan di grup besar bahwa kalau misalkan gajinya masih ada, yang gaji November, itu tadi malam sudah terauto debit. Hanya memang kesalahan penulisan pada auto debit itu bunyinya untuk BPJS November. Padahal itu sebenarnya BPJS yang Desember. Jadi teman-teman tidak akan terpotong lagi. Nah, itu pertama. Terus untuk yang belum terpotong, maka mohon disisakan untuk PD dan PLD ambil setan 150 saja. Dan untuk TAPM 249. Kira-kira itu terkait dengan BPJS. Terus perkembangan per tadi malam untuk upload pendaftaran ulang. Jadi di Jember tersisa sampai malam itu hanya kurang 1 orang PLD saja. Itu pun sebenarnya revisi teman-teman. Pada tanggal 10 itu yang bersangkutan sudah ngisi dan sudah berhasil begitu keterangannya. Namun ternyata karena kesalahan penulisan nama suaminya Katut Al-Hasbi, maka dia ngajukan revisi. Nah, setelah dicek di BPSDM, ternyata ID dan namanya itu tidak masuk ternyata. Jadi sampai tadi malam akhirnya ganti email dan lain sebagainya baru bisa. Artinya apa? Memang seperti yang Zoom yang kemarin, tidak ada satupun yang bisa memastikan. Yang penting memastikan bahwa data itu terkolek atau tidak di BPSDM. Yang penting kita punya bukti bahwa kita sudah mengunggah itu, ya tentu akan ada mekanisme selanjutnya. Itu terkait dengan dan alhamdulillah se-Kabupaten Jember 104 TPP sukses, jumlah total 105, 1 orang mengundurkan diri, jadi 104 totalnya sukses untuk melakukan upload ulang. Terkait itu terus kemudian untuk ini Pak sekalian, jadi untuk proses RKP yang kemarin saya share di
grup terkait dengan pelaksanaan RKP, mohon segera dilengkapi saja. Itu saja sih yang dari saya, Pak Itong. Karena untuk pajak khusus TAPM, Pak Itong. Kalau PD kayaknya enggak kena potongan. Jadi teman-teman TAPM khusus tolong disisakan kurang lebih 2 jutaan. Kecuali Pak Itong ya, Pak Itong kayaknya sudah habis karena kepotong selisih Desember juga. Jadi lumayan banyak sekali. Kalau yang lain insya Allah masih aman, hanya untuk menyisakan itu aja. Terkait dengan potongan kelebihan gaji di bulan Desember 2024 sudah terpotong di, kira-kira tadi ada pertanyaan di grup Mbak Dina itu, tolong nanti Kodamnya menyampaikan bahwa sudah dieksekusi oleh Kemendes itu antara tanggal 10-an itu kalau nggak salah. Suruh ngecek ke historinya saja karena nggak banyak, 200-an paling. Mungkin itu sementara Pak Itong yang bisa saya sampaikan untuk sesi dialog. Saran saya mending langsung ke jenengan saja karena sekalian jenengan bawa laptop. Saya habis ini masih OTW ini ngelengkapi kunlap. Oke. Nggih, matur Terima kasih nuwun. Pak David. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, eh, ini partisipan kita sudah ada 31, di dalamnya ada TAPM 5, berarti 26. Ada 26 Korcam yang sudah bergabung di sini, tinggal 2 Korcam atau Korcam mana yang belum hadir. Tapi nanti hasil perbincangan kita di pagi hari ini nanti akan kami share melalui link YouTube TAPM Kabupaten Jember. Silakan nanti teman-teman bisa mereview kembali atau mendengarkan kembali hasil perbincangan kita. Teman-teman semuanya, kami persilahkan untuk memanfaatkan waktu yang masih ada sekitar 25 menit ke depan untuk eh, berdiskusi, utamanya mendiskusikan yang sudah disampaikan oleh para pemateri. Silakan teman-teman semuanya. Yuda, adakah yang ingin disampaikan? Pak Dedi, Pak Indras, teman-teman Pak Kusari, lalu Mbak Komaria Rambi Puji, Om Hendrik, Om Rosi, Mbak Komaria, ada yang mau ditanyakan? Sampun Kak, boten. Sampun. Om Rosi? Ada Om. Ada. 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 Silakan, silakan. Kaitannya dengan Pak Sultan tadi itu, kaitan dengan tanah pangan, penyertaan modal BUMDes itu, realisasi itu yang dimaksud, realisasi yang BUMDesnya apa pemerintah desanya ke BUMDes ya, BUMDes. Suaranya tidak jelas Pak Rosi. Putus-putus. Sudah Om. Sip. Halo. Itu loh pertanyaan saya di formnya Mas Sultan kaitannya dengan ketapang. Di realisasi itu ya, di realisasi itu realisasi BUMDesnya apa realisasi pemerintah desanya kepada BUMDes? Oh ya. Itu saja. Makasih. Oke, terima kasih Pak Rosi. Pertanyaannya berkaitan dengan ketahanan pangan. Form pada kolom prosentase realisasi, apakah yang dimaksud adalah realisasi
transfer dari pemerintah desa ke BUMDes, ataukah realisasi yang dimaksud realisasi pembelanjaan oleh BUMDes atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes. Itu Pak Sultan yang dari Om Rosi. Sebelum ke Pak Sultan, adakah teman-teman lainnya yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber? Silakan. Pak Oong, Om Edi, Lanjut Om, lanjut. oke, Pak Anton, Coba wes saya Om. Ayo Om, coba Om. Om Deddy, adakah yang mau Ayo Om. ditanyakan? 3%. Oh, itu belum itu. Pak Oong, adakah yang mau ditanyakan? Suara tidak keluar. Belum keluar suaranya. Sambil lalu menunggu Pak Uung, mungkin teman-teman yang lain, Mbak Komaria, Pak Kusari, adakah yang mau ditanyakan? Suaranya tidak muncul. Tidak ada Pak Itong. Oke, aman. Berarti Pak Kusari, meskipun kebanjiran tadi malam. Dan sekarang ada tamu Pak, lanjutan dari Ada, kemarin. ada tamu penting ya, kelanjutan dari kedatangan kami. Oke, Pak Asbullah, ada yang mau tanyakan? Kalau tidak jelas nanti saya japri. Oh, di Japri, silahkan di Japri. Oke, karena masih belum ada yang bertanya lagi, kami persilahkan Pak Sultan untuk menjawab pertanyaan dari Prof. Rosi dari Puger. Ya, terima kasih Pak Itong dan Rosti yang bertugas realisasi. Sesuai dengan hasil Zoom kemarin, sebenarnya itu sudah ditanyakan oleh, kalau tidak salah, DPP Aceh yang menanyakan soal realisasi itu apa realisasi dari yang sudah tertransfer dari rekening kas desa ke rekening kas BUMDes atau realisasi pembelanjaan BUMDes. Jadi oleh teman-teman DPP nasional itu menjawab bahwa itu adalah realisasi belanja BUMDes. Realisasi belanja BUMDes itu artinya ketika penyertaan modalnya 300 juta, BUMDes hanya membelanjakan itu masih di angka 100 juta, maka itu yang dilaporkan. Tapi saya lihat dari kolek data DPP Provinsi se-Jawa Timur di beberapa kabupaten terjadi pelaporan yang realisasi transfer dari rekening kas desa ke rekening kas BUMDes. Mayoritas melaporkan realisasi transfer dari rekening kas desa ke rekening kas BUMDes. Di grup PIC BUMDes juga ramai membicarakan kaitan dengan itu. Teman-teman DPP Provinsi tidak mempermasalahkan mana yang menjadi pelaporan realisasi. Nah, mudahnya bagi teman-teman hanya melaporkan realisasi transfer dari rekening kas desa menjadi tertransfer ke rekening kas BUMDes. Monggo-monggo saja, tapi sebenarnya yang disampaikan di Zoom secara nasional itu realisasi belanja
yang dilaksanakan oleh teman-teman BUMDes. Kalau kita ideal, maka realisasi belanja yang dilakukan oleh teman-teman BUMDes yang dilaporkan ke POM Ketahanan Pangan. Mungkin itu, Pak Itong. Oke, jadi Pak Rosi sudah dijawab oleh Pak Sultan bahwasanya kolom tersebut sebetulnya adalah kolom yang diinputkan data berdasarkan dari pembelanjaan yang dilakukan oleh BUMDes ya. Kalaupun toh kemudian Pak Rosi mau mengisi dengan data transfer dana desa dari pemerintah desa ke rekening BUMDes juga tidak masalah. Cuma nanti apa data yang tampil di kolom itu sangat besar gitu ya, sangat besar. Artinya tidak sesuai dengan realisasi sehingga kalau misalkan nasional pusat maksud saya membaca itu ya tetap akan dibaca oleh pusat sebagai dana yang sudah dibelanjakan oleh BUMDes. Itu Pak Rosi yang bisa dijawab oleh yang sudah dijawab oleh Pak Sultan. Monggo Oke, terima teman-teman. kasih Pak Itong. Terima Oke, kasih. sami-sami. Teman-teman yang lain mungkin sebelum kita akhiri, kalau tidak ada teman-teman semuanya, eh, maka kita masuk pada RKTL. Nah, Om, berkaitan ya, dengan Om. RKTL, Om. Pak Dedi, adakah yang mau Ya, tanyakan? ada. Bukan ada Oke, sih silakan, sebenarnya. Oke, silakan. terima kasih Om. Untuk Kecamatan Mumbul, ada satu desa yang ketahanan pangannya itu ditarik dari RKD, tulis lama, tapi tidak tertransfer ke rekening BUMDes. Ya, ini kami sudah bolak-balik koordinasi dengan kecamatan, dengan kades beberapa kali, masih belum ada tindakan. Ya, kami mohon kemarin sudah nyampaikan ke Korwil sikap kami harus bagaimana. Soalnya mengingat Desember tinggal sudah beberapa hari lagi. Apakah perlu gimana gitu? Mungkin ada solusi. Ya, terima kasih Pak Dedi yang sudah menyampaikan informasi berkaitan data atau informasi faktual yang berada di Kecamatan Mumbulsari, salah satu desa yang masih belum transfer dari rekening desa ke BUMDes. Kalau di kolom yang tadi disampaikan oleh Pak Sultan itu saya tangkap maksud saya tangkap sebagai kolom yang harus saya isikan dengan data transfer dari rekening kas desa ke BUMDes, maka saya ketik angka 0. Tetapi kalau saya misalkan mengasumsikan kolom itu adalah kolom pembelanjaan yang harus dilakukan oleh BUMDes, maka juga saya ketik 0. Nah, berarti dua persepsi tadi akan mengabarkan pesan ke pusat bahwasanya ada satu desa yang belum melakukan transfer ke BUMDes sehingga 0, apalagi pembelanjaannya belum ada, sehingga BUMDes belum bisa melakukan pembelanjaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, Pak Eljam selaku Korwil bersama dengan Pak Sultan mungkin bisa memberikan tips-tips sukses agar RKD, agar dana penyertaan untuk ketahanan pangan minimal 20% di salah satu desa di Kecamatan Mumbulsari bisa segera transfer sehingga Om Dedik dan teman-teman TPP Mumbulsari bisa menghabiskan tahun 2025 ini juga sama-sama nikmat beserta dengan TPP yang lainnya. Monggo, Pak Sultan dulu ataukah Pak Eljam? Kami persilakan.
Iya, enggak apa-apa, saya dulu Pak Tom. Jadi soal kearifan lokal, ya. Kearifan lokal, uang harus keluar dari rekening kas desa, ternyata tidak direalisasikan. Jawaban itu ya sebenarnya normatif saja. Kalau kita melakukan proses pendampingan di mana-mana, kalau kita mendapati kepala desa yang tidak fair gitu, setelah menarik keuangan dari rekening kas desa, setelah itu juga realisasi itu banyak hal, bukan hanya di proses ketapang saja. Kadang uang fisik, kadang uang RT RW, kadang uang BLPDB, banyak hal. Saya kira bab kearifan lokal itu mekanisme pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman yang penting sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sudah melakukan proses penetrasi, melakukan proses koordinatif dengan teman-teman kecamatan. Saya kira itu soal pengamanan dan daya upaya yang bisa membuktikan bahwa TPP di kecamatan tersebut bekerja hanya sebatas itu. Selebihnya adalah laporan kepada PIC PPM di tingkatan kabupaten. Kebetulan kan PIC PPM di tingkatan kabupaten itu Pak Ilzam, sekaligus menjadi pemangku wilayah di wilayah kerja Mumbulsari, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Ilzam. Saya serahkan ke Pak Ilzam. Monggo Pak Ijam ditambahi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sultan. Siap, terima kasih Pak Itong, terima kasih Mas Dedi dan Mas Sultan. Terkait dengan masalah yang ada di Mumbulsari, insya Allah hari Kamis setelah hari Rabu besok ke Mumbulsari, hari Kamis ke Umbulsari, insya Allah hari Kamisnya, insya Allah saya akan turun ke Mumbulsari. Artinya teman-teman sudah melakukan advokasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kemudian apa yang harus dilakukan. Mas Dedi sudah luar biasa, sudah melakukan dan berulang kali komunikasi. Artinya di situ sudah ada langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman pendamping desa di wilayah Mumbulsari. Nanti kami akan mendorong dan akan turun, insya Allah hari Kamis kita akan merapat ke Mumbulsari dan akan berkoordinasi dengan Kades. Tapi paling tidak, fikkan dulu terkait dengan ketahanan pangan, terutama Ketua BUMDes dan pengurusnya fikkan dulu, karena apa yang saya ketahui dan apa yang saya tahu di situ, antara pengurus BUMDes dengan desa itu masih belum sinkron, biasanya seperti itu. Dan di Mumbulsari tidak. Dan ada juga pengurus BUMDesnya masih belum siap untuk melakukan sebuah analisa dan proposal terhadap kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian desa masih belum mentransfer dan lain sebagainya karena bentuknya masih belum siap. Padahal ini sudah akhir tahun. Apakah bisa? Yang jelas sudah tidak ada kata-kata terlambat bagi kami selaku pendamping desa. Alangkah baiknya kami harus turun ke bawah agar supaya memastikan pengurus BUMDesnya itu sudah bergerak aktif atau belum, atau memang desanya yang masih sengaja belum mentransfer terhadap kegiatan-kegiatan itu. Insya Allah hari Kamis Pak Itong kami akan turun ke Mumbulsari karena setiap bulan Kak medun di Mumbulsari itu kurang sah buat saya. Itu Pak Itong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Langsung akan turba pada hari Kamis, Om Deddy. Biasanya Pak Iljam kalau sudah turba dalam konteks penanganan masalah mesti selalu menggunakan topi PBJ. Wah, menarik itu topi PBJ. Oke, teman-teman semuanya. Sebelum Oh ya, Mas Agus, silakan. Silakan Mas Agus. Saya juga mau tanya terkait masalah ketahanan pangan.
Jadi sejatinya subjek yang menjadi isian di form itu siapa? Maksud saya itu pemerintah desa itu sudah menyalurkan sesuai dengan aturan yang ada melalui rekening BUMDes itu sudah sesuai dengan nilai nominal yang sudah di APBDes. Namun sampai saat sekarang ini BUMDes itu masih belum merealisasikan kegiatan tersebut gitu. Jadi pertanyaan saya, dalam pengisian itu yang menjadi subjeknya siapa? Realisasinya itu apakah pemerintah desa, apakah BUMDes itu sendiri? Kalau memang nanti BUMDes, salah satu ada beberapa BUMDes ini di sini ini masih belum merealisasikan, tapi sudah transfer semua. Berarti realisasinya untuk saya nol dan seterusnya. Gitu, Pak. Mantap. Oke, kembali lagi Pak Sultan berkaitan dengan perspektif ini berkaitan dengan kolom prosentase realisasi ketahanan pangan. Itu tampaknya Pak Sultan mungkin bisa memberikan aba-aba pada kami semuanya. Apakah data yang kita inputkan se-Kabupaten Jember ini adalah data realisasi BUMDes ataukah data realisasi dari transfer rekening desa ke BUMDes? Monggo Pak Sultan, kita eh, bulatkan ini. Monggo. Oke, maaf off cam barusan bertelepon dengan PIC BUMDes teman-teman provinsi, dibulatkan saja sesuai dengan kesepakatan. Jadi ada banyak PIC BUMDes yang melaporkan realisasi dari APBDes transfer ke rekening kas BUMDes. Jadi diisi saja jumlah pembiayaan atau penyertaan modalnya berapa, diisi di situ. Tidak lagi soal realisasi atau belanja BUMDes. Jadi misalkan Mas Agus tadi bertanya soal subjeknya siapa, maka cukup dari realisasi APBDes yang tertransfer ke rekening kas BUMDes. Itu Pak Itong. Barusan sudah clear, saya telepon dengan Pak Mukhlis. Matur nuwun. Alhamdulillah. Berarti sudah bulat ini teman-teman semuanya pada form ketahanan pangan di kolom terakhir berkaitan dengan prosentase realisasi itu diisi dengan data transfer dari RKD ke rekening BUMDes. Oke, sudah bulat ya teman-teman. Tidak ada persepsi ganda karena kita barusan sudah mendapatkan informasi dari Pak Sultan bahwasanya teman-teman PIC provinsi sudah memutuskan juga bahwasanya itu adalah kolom realisasi itu diisi dengan menggunakan data transfer dari rekening kas desa ke BUMDes. Cek, cek. Pak Pak Itong, Uung, adakah yang mau disampaikan? masuk, Pak. Masuk. Oh ya, makasih. Eh, Kembali ke Pak Ilzam, Pak. Ini pertanyaan ke Pak Ilzam. Terkait memasukkan data kesehatan tadi ya, yang apa itu? Polindes ya. Posyandu, maaf, Posyandu. Posyandu. Ya, itu ada petunjuk pengisiannya bahwa untuk kegiatan honor dan insentif itu tidak perlu dimasukkan. Apakah tadi saya salah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Ilzam tadi bahwa honor dan insentif itu masuk juga gitu, Pak. Itu aja, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Uung. Pertanyaan dari Pak Uung untuk Pak Iljam. Ini berkaitan dengan kegiatan kesehatan. Di sini ada Polindes dan Posyandu, Pak Iljam. Pertanyaan dari Pak Uung tadi terkait dengan kegiatan-kegiatan keposyanduan maupun kesehatan lainnya itu eh, hanya menyangkut sarpras saja ataukah juga non sarpras? Begitu ya Pak Uung?
Bukan intinya. Pak, itu di petunjuk pengisian bahwa untuk honor dan insentif tidak perlu dimasukkan. Ya, berarti yang non surplus itu maksud saya salah satunya adalah insentif. Nah, ini ya, berarti kolom kolom yang berkaitan dengan kesehatan tadi adalah kolom 11 66. dan 12, Polides dan Posyandu 66, Pak. misalnya. 66, Pak. Nah, di petunjuk pengisian kolom 11 sampai 15 ini, Pak Eljam, mohon direspon Di apa yang 66, Pak. Kolom disampaikan Pak 66, Pak. Uung. Silakan. Kolom 66. Di kolom 66, Pak. Eh, Di kolom 66. di kolom 66, 67, 68, Pak. 66, 67, 68. Iya, ini Pak Uung. Di Ya, kolom di 66, petunjuk 67, pengisian, Pak. 68, Posyandu dan Polindes Ya, Kesehatan. di Ya, petunjuk pengisian, Pak. betul. Ini petunjuk pengisiannya. Petunjuk pengisiannya berarti di sini. Nah, ini. Ya, 66. bawahnya. Nah, ini. Oh, ya, Oke. Ini ya Pak Ung. ya, itu kan tidak termasuk honor insentif, Pak. Betul. Tidak termasuk. Monggo Ya, Pak Eljam. Ya, itu terkait dengan honor insentif untuk kegiatan-kegiatan kesehatan. Itu ada sebuah pertanyaan kemarin ke TAPM ke apa namanya PIC provinsi, bahwasanya itu tanda tanya terkait dengan pelaporan terkait dengan honor. Tapi Pak Udin menyampaikan di situ dimasukkan saja agar supaya nanti kegiatan yang sifatnya non sapras itu sudah masuk di kolom yang ada di Posyandu, karena di kolom Posyandu itu tidak menyebutkan terkait dengan apa namanya sapras saja, tapi teman-teman di situ untuk kabupaten dan kecamatan ada pertanyaan sama seperti itu, sehingga alangkah baiknya dimasukkan. Karena apa? 2025 entah nanti di MonFDD, entah nanti di MonFDD itu akan aktif, maka secara tidak langsung panjenengan isi juga di situ. Begitu. Arahnya begitu. Makanya banyak kolom terkait dengan honor dan apa namanya BMT dan itu dimasukkan di kolom mana, maka dengan dasar yang sudah disampaikan, karena di situ petunjuknya tidak usah diisi, bahasa Pak Udin sih mulai dari awal diabaikan. Kan tetapi ketika banyak permintaan data di situ diisi saja kalaupun itu memang penting, karena hal yang sudah pelaporan ini harus include pada terkait dengan kolom-kolom yang sudah ada. Ya, terkecuali tidak dianggarkan dana desa. Itu yang yang disampaikan kemarin waktu kita sesama di grup Sapras dan non Sapras. Karena memang betul sih apa disampaikan Mas Uung terkait pengisiannya diabaikan saja dan tidak sudah diisi. Tapi teman-teman di situ berarti angka nanti terkait dengan khusus kegiatan ini berarti sangat kurang. Maka diisi aja kalau memang itu harus harus butuh di kolom Posyandu itu. Itu arahnya. Kalau memang tidak mau diisi tidak apa-apa. Kalau mau diisi monggo disilakan. Seperti itu arahannya. Okay. Sama dengan KDMP, Pak Itong, sama dengan KDMP. Jadi beberapa itu, kalaupun itu pemanfaatannya di masyarakat masih belum ada, tidak usah diisi. Jadi memang banyak pertanyaan terkait kolom-kolom yang seharusnya tidak diisi, kan tetapi karena ini pelaporan yang diminta oleh kementerian, sehingga hanya diisi aja, tidak apa-apa, tidak diisi, tidak apa-apa. Begitu. Terkait dengan honor dan lain sebagainya itu. Tapi khusus untuk Sapras, ada gedung Posyandu itu harus diisi dan lain sebagainya, sehingga teman-teman update data ini sangat diperlukan. Itu Pak Ito. Oke, berarti berkaitan dengan pertanyaan Pak Uung,
yang kolom 66 sampai 70 teman-teman, Betul, betul. terkait kolom posyandu. Di sini tertulis informasi terkait posyandu tetapi tidak termasuk honor atau insentif kader. Menurut penjelasan Pak Iljam, ini mohon diabaikan. Berarti untuk honor dan insentif kader tetap datanya dimasukkan beserta dengan data-data kegiatan selain dari honor dan insentif kader. Begitu ya Pak Iljam ya? Oke, siapa Pak? Oke, masuk semua. Lalu kemudian berkaitan dengan kolom 9192. 91 ini informasi terkait keberadaan dapur SPPG untuk mendukung MBG. Yang kedua, yang kolom 92 informasi terkait pembangunan GRE Koperasi Desa Merah Putih. Sudah dibangun ataukah proses atau belum? Nah, kalau yang 91 ini MBG. Ini dijawab Betul. Dengan Iya jawaban atau ya tidak atau itu? tidak. Yang 92 dijawab sudah proses belum. Begitu Pak Iljam ya? Ya, betul. Hanya mendeteksi. Oke Pak Iljam. Terima kasih penjelasannya. Om Yuda, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin Pak Itong, Pak Ilzam, Pak Sultan, Mas David, Pak Dodik, dan teman-teman Korcam wilayah Kabupaten Jember semuanya. Ini mohon izin juga, mohon maaf saya tadi terlambat, maksudnya saya kira jam 11, Pak, tiba jam 10. Cuman saya mengamati dari apa yang disampaikan sepotong tadi ya, mohon maaf Pak, sepotong, mungkin saya juga keliru. Tapi dari apa yang disampaikan dan yang saya amati dari permintaan data, ini mohon maaf, ini sekedar masukan saja. Mohon diklirkan di tingkat kabupaten dulu Bapak. Biar, karena pertaruhannya kita sudah memasuki masa transisi hari ini ya. Bulan ini kita sudah memasuki masa transisi, kita juga bertaruh nasib untuk tahun depan dan tahun berikutnya. Kita juga tidak tahu nanti seperti apa ke depannya kita ya. Dan yang dipertaruhkan hari ini kita adalah by data, Bapak. Ketika data tidak valid, kemudian data kita juga yang diminta tidak tahu, belum jelas, dan ternyata salah ketika kita input, maka ya resiko juga ada pada kita, ada pada kami gitu, Be. Seperti contoh kemarin, Bapak. Kemarin saya ingat ketika di Zoom hari Jumat minggu kemarin, kalau tidak keliru, apa yang disampaikan Pak Sultan itu bahwasanya data ketahanan pangan itu kan berkaitan dengan eh, dari realisasi BUMDes, ya. Dari realisasi BUMDes merealisasikannya berapa. Nah, sekarang di Zoom hari ini itu berubah lagi, kan. Atau ada bahasa tadi boleh diisi atau boleh tidak. Nah, ini kan resikonya ada pada kami juga, Bapak. Terus apa yang disampaikan juga Pak Ilzam barusan tadi malam, kami juga sempat eh, chat di grup PIC Satpras, nggih, ada banyak diskusi tadi malam masalah pengisian, gitu. Masalah proses pengisian dan lain sebagainya. SPPG yang tadi disampaikan juga masalah apa namanya, Gerai. koperasi gerai, ya, pembangunan gerai. Nah, itu kan ada banyak multitafsir, Bapak. Multitafsir yang sehingga ini resikonya juga ada pada kami ketika itu tidak clear di atas mintanya seperti apa sih. Kita juga minta data di bawah. Ngapunten, kita bukan buat data sendiri, Bapak. Kita minta datanya gitu ya. Ketika data yang kita minta salah, otomatis kita setorkan juga salah. Maka harapan saya, Bapak Itong dan teman-teman semua, mohon izin kalau bisa dikelirkan dulu di jajaran TA seperti apa sih permintaan datanya, sehingga nanti kami melakukan kompilasi itu lagi lebih lebih spesifik lagi minta data ke teman-teman desa. Mungkin itu Pak Itong, Pak Ilzam, Pak Sultan, dan semuanya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semuanya yang disampaikan oleh Om Yuda barusan bukan pertanyaan, tapi dukungan moral. Wais, menarik. Dukungan moral pada kami para TAPM untuk menyelaraskan atau mengharmoniskan eh,
perintah setiap kolom. Saya sangat sepakat sekali. Dan perintah setiap kolom tadi itu memang perlu ada kejelasan. Berkaitan dengan form yang disampaikan oleh Pak Sultan, sudah ada kejelasan dari perkembangan-perkembangan. Memang ini teman-teman, form ini form yang baru lahir. Baru lahir itu tidak 1 minggu yang lalu, tetapi baru lahir itu kemarin. Itu pun juga misalkan form Sarpras itu sudah mengalami perubahan dari siang hari sekitar jam 11 sampai dengan jam 4 sore itu sekitar 3 sampai 4 kali form ya. Form Sarpras Iya. yang milik Pak Iljam itu saya tahu kemarin karena seharian bersama Pak Iljam. Lalu form yang dimiliki oleh Pak Sultan itu juga form yang mengalami perubahan kemarin juga teman-teman karena kedua form itu 3 form ya, termasuk BLT desa itu adalah form yang disebarkan pada saat Zoom meeting antara Ditjen Direktorat Jenderal PDP dengan TAPM Pusat, TAPM Provinsi, dan TAPM Kabupaten termasuk Korkap. Dan kemudian untuk mempercepat dan mensederhanakan, memudahkan pengisian form tersebut, maka form yang ada di ruang chat yang bisa teman-teman ambil download itu merupakan form yang eh, kita isi dan RKTL-nya tidak lama teman-teman, tidak lama, tidak lama itu kalau form BLT desa dan ketahanan pangan itu sampai kapan Pak Sultan RKTL-nya BLT desa Sampai tanggal 19, Pak, per jam 18.00. bisa diulangi lagi Pak Sultan? Sampai tanggal 19 per jam 18.00. Itu 19 Desember 2025 jam 18.00. itu Dan untuk form apa Pak Sultan? ketiga-tiganya, Pak. Saya kira Oh, tiga-tiganya Pak ya? Ilzam, ya, Pak Ilzam juga sama. Jadi per Oh, sama. tanggal Oke. 19, Oh, betul. ya, sama. Dan Nah, video ketahanan pangan itu juga terkolek per tanggal 19 jam 6. oke, sip. Itu teman-teman kita punya waktu karena sekarang tanggal 16 punya waktu 3 hari ke depan untuk melengkapi 3 form yang 2 ada di Pak Sultan, yaitu Ketampangan dan BLT Desa. Yang satu adalah Sarpras, form yang diampu oleh Pak Iljam. Tetapi Izin, izin teknisnya Pak Iton. teman-teman berada dalam manajemen Korwil. Artinya data dari 3 form tadi itu silakan nanti dikirim ke masing-masing Korwil. Masing-masing Korwil nanti akan melakukan proses verifikasi dan validasi, baru nanti akan dikolek di tingkat kabupaten. Nah, itu RKTL kita teman-teman. Sehingga nanti 3 form ini tidak langsung berhubungan dengan para PIC, tidak langsung berhubungan dengan Pak Eljam, tidak langsung berhubungan dengan Pak Sultan, tetapi langsung berhubungan dengan para korwil masing-masing. Begitu nggih, teman-teman semuanya. Izin Pak Itong, halo. Nggih, monggo. Untuk Sapras kami mengirim ke provinsi tanggal 18 hari Kamis. Itu data waktunya sampai tanggal 16 jam 16.00. Jadi kami meminta pada teman-teman besok sampai 19 malam. Besok. Tanggal 17. 17 ya, bukan 19 malam ya. Iya. Karena terakhir 18 kan, kalau terakhir 18 bukan 19 malam ya. Iya, kalau saya tanggal 18 hari Kamis. Ya, Yang hari diminta Kamis. Hari Kamis jam berapa, Pak?
Pak Eljam? Hari Kamis tanggal 16 18. 16.00 itu harus mengirim ke Provinsi Jawa Timur. Kalau teman-teman PIC ataupun Korcam yang ada di Kabupaten Jember, saya meminta hari Rabu tanggal 17, tanggal Suara hilang Pak Eljam. Tanggal 17. Hari Rabu tanggal 17 jam berapa Pak Eljam? Terakhir. jam 19.00. 19.00 Dok ya. Nggih. Oke. Untuk form milik Pak Eljam itu terakhir pengirimannya teman-teman tanggal 17 jatuh pada hari Rabu. Besok berarti. Pengiriman paling akhir jam 19.00. Kenapa pengiriman terakhir jam 19.00? Karena kami agar bisa melakukan kompilasi terhadap data-data yang dikirim oleh teman-teman PIC Sarpras Kecamatan kepada para korwil. Nah, kepada para korwil. Monggo silahkan nanti dikirim di masing-masing korwilnya sehingga kami nanti akan hari Rabu itu akan melakukan kompilasi. Begitu teman-teman. Ada tambahan lagi kah dari Pak Eljam maupun Pak Sultan, Pak Dodi, Pak David? Cukup Pak Itong, artinya monggo. Semoga teman-teman dari 104 telah melakukan sebuah proses penguploadan. Semoga kita bertemu lagi di tahun 2026. Kita optimis saja. Karena proses hari ini sampai tanggal 21 itu melakukan sebuah proses verifikasi di tingkatan pusat. Nanti tanggal 26 itu nanti akan ada penetapan siapa-siapa nantinya yang akan dikontrak kembali sampai dengan tahun 2026. Baru nanti tanggal 31 Desember kita nanti akan melakukan sebuah proses pengisian SPK. Itu teman-teman, Yuda semangat. Jadi artinya tahun 2026 insya Allah lah, moga-moga semuanya kita katut ya di sana. Terus yang kedua, amin. Sembari ada sebuah proses menunggu itu, ini kemarin yang sudah saya share berkaitan dengan Permen Desa 13 2025 tentang pedoman SID. Ini luar biasa sekali teman-teman. Itu butuh ketelitian untuk melakukan sebuah proses pembacaan karena perencanaan di desa nanti akan ada sebuah perubahan pada titik ini nantinya. Itu kira-kira mungkin yang bisa kami sampaikan sembari jalan sambil moco-moco juga berkaitan dengan Permen Desa 13 tahun 2025 tentang pedoman SID. Itu kira-kira Pak Itong. Terima kasih Pak Itong. Monggo dilanjut Pak Itong. Terima kasih Pak Dodi yang sudah menyampaikan pesan terakhir sebagai closing statement pertemuan kita teman-teman. Kita akhiri dulu. Izin saya anu dulu ya, karena mendampingi inspektorat di Pakusari nih Pak Itong. Ngapunten Pak Itong. Oke. Lanjut Pak Dodi. Gantian Pak kemarin. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semuanya. Kita kembali lagi untuk melihat data-data yang sudah dimiliki oleh teman-teman dan mudah-mudahan data yang sudah dimiliki itu nanti tinggal diinputkan pada file Excel yang sudah terkirim di WA group di ruang chat ini. Silakan bisa diunduh teman-teman. Ada beberapa data file yang bisa diunduh oleh teman-teman dan tentu saja file ini nanti mungkin menjadi kebutuhan teman-teman semuanya untuk melakukan inputan. Bagi teman-teman Korcam, mohon bantuannya untuk mensosialisasikan pertemuan kita hari ini kepada teman-teman PD dan PLD yang hari ini tidak kita undang pada pertemuan rapat koordinasi pendampingan. Kita akhiri dulu perjumpaan kita teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dari penjelasan yang disampaikan oleh para narasumber kita siang hari ini bisa kita bawa di laptop kita masing-masing untuk kemudian kita tuntaskan proses
pendataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi yang belum berfoto, silahkan berfoto untuk DRP. Mumpung masih belum ada yang keluar, silahkan berfoto. Izin Pak Itong mau ke panti ini. Ini Oke, PD-nya monggo.